Semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Lalu malam Idul Fitri gimana Ustaz? Amin ya Rabbal. Yang bagus nih amalannya di rumah begini takbiran. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya 29 atau 30. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat hilal. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat hilal. Kalau tanggal 29 nampak hilal, berarti puasanya 29. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan di tanggal 29 enggak kelihatan, fa atimmu, sempurnakan puasamu 30. Andai 30, maka pada tanggal 23 Mei, Sabtu sore 30, berarti malam Ahadnya kita walitukabbirullah. Setelah kamu sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Hanya saja karena kita sudah rutinitas setiap tahun, yang kita pahami malam takbir itu adalah konvoi naik motor keliling kota. Sehingga karena sekarang kasus corona, sehingga kita tidak konvoi lagi, berarti tidak takbir lagi. Padahal dalam ayat itu walitukabbirullah, bertakbirlah, tidak mesti konvoi. Kita takbir di rumah kita masing-masing, dengan keluarga, dengan sahabat kalau ada, maka bertakbirlah dengan mengagungkan Allah SWT. Yang selama ini merasa sedih mengenang orang tua, itu sebetulnya kecil. Ada yang lebih besar, Allah. Yang selama ini sudah membesarkan dirinya, sudah merasa penghuni surga, sebetulnya engkau juga kecil. Yang besar itu adalah Allah. Yang selama ini mengatakan wabah ini begitu menakutkan, maka walitukabbirullah, besarkanlah Allah. Kalau kau besarkan Allah, maka yang selain Allah menjadi kecil. Itu saya kutip dari Agim. Jadi bagusnya malam. Udah jangan nyebut-nyebut saya aja Ustaz. Jadi takbiran tuh yang dicontohkan Rasulullah tuh bagaimana tuh malam takbiran tuh Ustaz? Kita bertakbir dalam setiap posisi, kondisi, tanpa melihat waktu. Terus dari mulai maghrib ya? Dari mulai habis sholat maghrib Ustaz? Dari mulai dua pendapat. Pendapat yang pertama, begitu masuk malam. Karena hitungan satu Syawalnya itu adalah ketika tenggelam matahari sore Sabtu 30 Ramadan, terbit masuk malam, dihitung malamnya duluan. Disitulah kita mulai bertakbir, mengganggukan Allah. Biasanya kita dari setelah selesai sholat sampailah pagi, kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, selesailah masa bertakbir, mengagungkan. Jadi selesainya pada waktu khatib naik mimbar ya. Nah masalahnya sekarang ini kan kayaknya Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Gimana tuh Ustaz? Bagusnya? Kalau yang nggak pulang, yang nggak mudik, yang di kos-kosan di Bandung, di Jakarta, tinggal sendirian, sholat Id saja sendirian, nggak pakai khutbah. Yang dengan keluarga, maka laksanakan sholat Id berjamaah. Satu imam, minimal makmumnya 3. Jadi sholat Id, setelah sholat Id, lalu kemudian naik khotib, berdiri khotib, takbir 9, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai habis. Kemudian rukun-rukunnya saja, alhamdulillah. Kemudian selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setelah itu wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara dua khutbah, tegak lagi, takbir 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Habis itu rukun khutbah lagi, alhamdulillah, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu baca ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu kemudian wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Habis itu doa, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Selesai, makan ketupat opor ayam. Nah, dah. Kalau berdua gimana? Sholat masing-masing. Sholat masing-masing, Kalau berdua ya, bertiga sholat masing-masing. Yang belum ada makmum, sholat sendiri-sendiri aja.
Kalau berdua kan, sholat berdua tidak bisa ya, sholat Idul Fitri berdua gitu Ustaz. Karena pendapat yang paling minim, yang seminim-minimnya itu lebih dari jamaah. Ya, jamaah tuh. Lebih dari jamaah. Inna salatal idi tan'aqidu, salat Idul Fitri sah di arba'atin, 4 orang, imamin 1 imam, wa salasatin mu'tamin 3 makmum, li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena itulah jumlah paling minim dalam jamak. Inilah pendapat yang paling minim. Kalau berdua kita minimkan lagi, saya nggak berani. Kita mah ikut yang lebih pintar aja Ustaz. Lah, sesudah itu gimana tentang salam-salaman, minta maaf. Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya Ustaz? Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita. Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilapan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh, yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat. Nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam. Kata Abu Hurairah, suci. Bagi semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi, kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Ya, begitulah. Jadi kita semua mudah-mudahan memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya, ya, tidak terlalu mempermasalahkan kita di masjid atau tidak sesudah ada fatwa ulama dari ulama, ya, begitu Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa hari ini banyak sekali ilmu hikmah yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khair. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah ini di saat-saat akhir Ramadan ini. Apa yang memotivasi A'agim tidak berhenti beraktivitas? Setiap hari, Zoom-nya setiap hari. Lintas tokoh, lintas agama, lintas disiplin, lintas ilmu. Dengan politikus, dengan macam-macam orang. Apa motivasinya? Mau terkenal, A'agim kan udah capek terkenal. Ustadz, saya sudah tua. Kalau Nabi kan 63 tahun usianya. Ya, kalau ada segitu tinggal dikit lagi lah. Saya pengen pulang selamat, pengen punya bekal, pengen bisa berjumpa dengan Allah. Ya ceritanya sih itu. Jadi setiap ada kesempatan ilmu yang manfaat dari siapapun, saya cuma memfasilitasi saja.
Mudah-mudahan jadi bekal pulang. Itu aja Ustaz. Ya, waktu tinggal dikit, belum tentu hidup lagi Ramadan yang akan datang, ya kan? Jadi ingin aja setiap ada kesempatan, kalau ini jadi kebaikan untuk umat, mudah-mudahan diterima Allah. Itu aja sih. Pengen punya bekal lebih banyak. Silakan kata-kata terakhir perpisahan Ustaz. Agim tidak pernah menyuruh saya untuk semangat. Agim tidak pernah menasehati saya, tapi saya mengambil semangat dan nasihat dari perjalanan hidupnya. Dan dari situ saya belajar, kita tidak perlu banyak menasehati orang, tapi cukup orang ambil nasihat dari perjalanan hidup kita. Saya kira itu penutup dari saya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Doakan saya supaya diampuni Allah dan istiqomah. Dan semoga Ustadz juga diberi umur panjang, diberikan nikmatnya yakin ke Allah, nikmatnya cinta dan rindu kepada Allah, serta nikmatnya hidup berjuang bermanfaat bagi umat, bagi sebanyak-banyaknya makhluk Allah. Dan semoga Allah mengaruniakan qalbun salim, karenanya dengan qalbun salim bisa berjumpa dengan Allah. Dan semoga Allah lindungi dari apapun yang menghijab dari Allah, apapun yang menghijab dari umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Terima kasih pemirsa. Terima kasih ini ya. Doakan nih Ustaz dan A juga ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga ada takdir kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.